Ya. Shalom, selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semuanya baik ya? Ya, itu semua karena penyertaan Tuhan bagi kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerjaan sorga, kemana kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam langkah kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, Engkau telah menuntun kami ya Tuhan dan mempertemukan kami di tempat ini untuk melaksanakan pembelajaran. Itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam langkah kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya pembelajaran kami ini. Kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya. Adakah yang tidak hadir pada saat ini? Ya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang Allah memelihara ciptaannya. Allah memelihara ciptaannya. Nah, kita akan melihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Tujuan yang pertama, mengetahui arti pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Tujuan yang kedua, bukti pemeliharaan Allah yang terus berlangsung dalam kehidupan ciptaannya. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui aspek-aspek pemeliharaan Allah bagi ciptaannya. Dan yang terakhir yaitu kita akan mengetahui bagaimana penjelasan Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Nah, ketika kita akan belajar tentang pemeliharaan Allah, anak-anak, kira-kira kita ada hari ini, kita bisa berkumpul hari ini karena apa? Ya, ada yang mengatakan karena kita makan, karena kita masih bernapas. Ya, akhirnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya, kita sehat hari ini itu karena pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, Tuhan yang memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa masih bertemu hingga hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih Allah memelihara ciptaannya, bagaimana Allah memelihara kita. Nah, anak-anak, meskipun kita sebagai manusia kita biasa cenderung merusak alam ciptaan Tuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja, melainkan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Allah. Nah, kata pemeliharaan Allah berasal dari bahasa Latin yaitu Prudentie Dei, yang artinya campur tangan Tuhan. Nah, Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tetapi Dia juga campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, pertama itu pemeliharaan Allah. Nah, sejak semula ketika Allah menciptakan alam semesta dan segala makhluk yang ada di dalamnya, Alkitab memberikan kesaksian bahwa Allah melihat semuanya itu baik sehingga Dia menciptakan untuk saling mengisi dan menopang. Ya, kita sebagai makhluk ciptaan kita saling membutuhkan. Tumbuhan membutuhkan kita membutuhkan tumbuhan. Nah, begitupun dengan kita sebagai manusia, kita saling membutuhkan. Atau adakah di sini yang bisa hidup sendiri? Ya, tidak ada ya. Kita memerlukan teman-teman kita, keluarga, dan sebagainya. Nah, poin yang kedua yaitu bukti pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Yang bukti yang pertama yaitu pada saat Allah menempatkan manusia di Taman Eden, Dia menyediakan segala sesuatu bagi mereka. Nah, dimana pada saat itu ketika Adam dan Hawa Tuhan tempatkan di Taman Eden, Tuhan tidak hanya menempatkan mereka, tetapi Dia juga menyediakan makanan, Dia menyediakan tentang pohon pengetahuan yang baik dan
ada juga pohon yang tidak boleh dimakan. Nah, di situ terbukti bahwa Allah tidak hanya menciptakan kita begitu saja. Nah, bukti yang kedua itu peristiwa air bah. Pada saat Nuh dan keluarganya, Tuhan tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya saja, tetapi Tuhan juga menyelamatkan makhluk ciptaan yang lain, yaitu tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, di situ terbukti juga bahwa Tuhan tidak hanya memelihara manusia, tetapi Dia juga memelihara ciptaan yang lain, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, bukti yang ketiga yaitu kehidupan sekarang. Ya, seperti yang ketahui, ketika terjadi banjir, longsor, dan sebagainya, keadaan itu tidak akan begitu saja, tetapi akan kembali membaik dengan baik. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan gambar. Di sini gambar nomor 1 dan nomor 2 itu pemandangannya sangat indah. Tetapi ketika kita memperhatikan gambar 3 dan 4, ya pemandangannya sangat tidak indah karena di sini ada banjir dan di sini ada tsunami. Ini adalah bencana alam. Tetapi ketika sudah banjir, pasti akan kembali menjadi seperti semula. Nah, kita melangkah ke poin yang ketiga, yaitu aspek-aspek pemeliharaan Allah. Yang pertama itu pelestarian, yang kedua penyediaan dan pemerintahan. Nah, kita akan melihat di poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu pelestarian. Nah, dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan-pernyataan dari Alkitab, ya, bisa kita lihat dalam Mazmur 36 ayat 7. Aspek yang kedua yaitu penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi ciptaannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Ketika Allah menciptakan bumi, Dia juga menciptakan musim, ya, yaitu musim kemarau dan musim kemarau dan musim hujan. Nah, ketika terjadi musim kemarau, kita masih tetap hidup. Ketika hujan, kita masih tetap hidup karena Tuhan. Nah, kita membutuhkan musim kemarau dan musim hujan. Nah, aspek yang ketiga yaitu pemeliharaan Allah, pemerintahan. Ya, Allah juga memerintah dunia ini karena Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah terjadi menurut kehendak Allah dan kuasanya dan pengawasannya. Apapun peristiwa yang terjadi, apapun keadaan yang kita alami, kita harus percaya bahwa itu semua karena pemerintahan dari Allah. Itu semua karena Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat penjelasan Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Yang pertama itu dalam Kejadian 2 ayat 15, yang kedua Mazmur 104 ayat 24 sampai 30, dan yang ketiga itu Ayub 38 ayat 1 sampai 21. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik yang sama dikasih dalam Tuhan, yaitu Allah adalah pencipta dan pemeliharaan semua ciptaannya. Yang kedua itu kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan kejatuhan manusia yang merusak alam dan lingkungan. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu tidak menjelaskan tadi yang tentang penjelasan dalam Alkitab. Nah,
Di sini ibu akan memberikan tugas masing-masing semuanya mencari bagaimana pemeliharaan Allah yang terjadi dalam di dalam Alkitab yang tadi, yang Kejadian 2 ayat 15, Mazmur 104. Bagaimana Tuhan memelihara ciptaannya, itu tugasnya di rumah ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas ketenangan adik-adik semua. Nah, ya, ingat tugasnya ya, dikumpul minggu depan. Dan semua minggu depan semuanya harus membawa Alkitab. Ya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerjaan surga, intinya Tuhan kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu, di mana ya Tuhan Engkau telah menuntun kami dalam proses pembelajaran kami pada hari ini yang mengajarkan tentang bagaimana Engkau memelihara ciptaan, bagaimana Engkau terus menjaga kami ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan kami bisa memelihara ciptaan yang Engkau ciptakan ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sebentar ya Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu senantiasa bersama-sama dengan kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin ya. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.